Halo sob, masih ditemani Jaga Lomba dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba unboxing lomba LKTIN Prisma Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Mataram. And let's go! Halo sob, akhirnya ada juga panitia mengadakan lomba offline untuk mahasiswa. Paling enggak ini yang di-spill atau yang di-notice, yang di-mention oleh panitia dari Prisma Universitas Mataram. Karena kita lihat di posternya, jelas sekali diadakan di Lombok 27 sampai 29 Mei 2022 dalam kurung offline akhirnya. Bagaimana offline-nya kita coba lihat nanti sob. Kita coba lihat dari tema besar. Tema besar menurut saya ini Sobat Jagat udah sangat familiar banget, maupun yang belum pernah terjun ke dunia lomba ataupun udah sering di dunia lomba. Tema besar yang diadakan oleh Prisma Unram ini sangat-sangat familiar, yaitu inovasi generasi Z dalam mengoptimalkan sumber daya dan iptek guna mewujudkan SDGs 2030. Sudah sangat sering sekali ini, jadi harapannya Sobat Jagat tidak usah langsung bingung banget gitu kayak karena kan kadang-kadang itu tema besar itu sekarang itu ngangkatnya Society 4.0 terus dikaitkan dengan SDGs, terus ya itulah tema-tema yang berat-berat sebenarnya yang bahasanya itu udah panitia rancang agar sebenarnya bisa diikutin Sobat Jagat, tapi kita juga kadang-kadang butuh penerjemahnya gitu, maksudnya nih gimana. Tapi kalau ini udah jelas inovasi generasi Z. Sobat Jagat yang ikut lomba ini, lomba Prisma ini logonya Prisma Unram ini, saya yakin generasi Z, nggak mungkin dong generasi di atas Z, ya nggak mungkin. Dalam mengoptimalkan sumber daya dan iptek guna SDGs 2030 masih sangat relevan, dimana sekarang ini masih tahun 2022. Kalau kita lihat sob, di sini yang ditawarkan Prisma Universitas Mataram ini banyak sekali subtemanya, ada mulai pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi, sosial budaya, kesehatan, pariwisata, agrokompleks, energi, lingkungan, politik, sampai juga subtema infrastruktur. Nah ini karena Universitas Mataram lokasinya ada di Lombok ya, salut banget ini dari panitia yang ngedesainnya, menampilkan sirkuit Mandalika yang sekarang menjadi headline nasional di mana-mana, karena first time balapan MotoGP ya di Indonesia yang pada saat ini ya di Mandalika sana gitu. Tapi memang sebelumnya saya lupa tahun berapa, tahun 70-an itu 70-an apa tahun 90-an saya lupa, nanti dicek lagi ya. Pernah ada MotoGP tapi itu di sirkuit Sentul, dan setelah itu ya nggak ada lagi gitu. Dan akhirnya Mandalika jadi sirkuitnya resmi lagi gitu. Ya kalau kita lihat dari ini timelinenya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu, ada dibagi menjadi 3 gelombang. Kalau Sobat Jaga melihat video ini, ketika video ini di tapping mungkin sekitaran 2-3 hari, 3-4 hari lagi gelombang 2 nya tutup, atau bahkan menuju gelombang 3, nggak masalah gitu. Gelombang 1 95.000 udah lewat pastinya, sangat pasti udah lewat. Gelombang 2 120, gelombang 3 135.000. Kalau kita lihat dari harganya ini benar-benar menengah ke bawah sih untuk harganya, artinya masih bersahabat untuk kantong Sobat Jagat, karena kan rata-rata LKTIN itu 150.000 ke atas ya biasanya. Kalau sampai gelombang 3 tuh 150 lah mentok-mentok gitu, karena kalau sampai 200 itu keterlaluan memang untuk registrasi LKTI. Kemudian 7 Mei finalis, dan ya waktunya ini kayaknya nggak ada seleksi abstrak gitu. Kita coba nanti kita lihat buku panduannya. Technical meeting, opening ceremony dan presentasi LKTIN, seminar dan gala dinner, pengumuman juara, dan ada field trip. Lombok banyak banget untuk spot-spot wisatanya. Jadi sayang banget kalau misal Sobat Jagat gak ikut lomba ini. Nah ini untuk gambarannya. Ada presentasi lomba LKTIN, seminar nasional, pengumuman juara, ada gala dinner, dan field trip. Ini di mana ya? Sade. Selamat datang di Sade. Nah ini pokoknya. Di field tripnya ada di Lombok. Untuk persyaratannya ya sangat tidak asing sekali bagi Sobat Jagat, tentunya mahasiswa aktif S1 dan diploma yang terdiri dari 2-3 orang, mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama gitu. Merepost informasi lomba Prisma 2022 Unram serta tag dan follow official. Ya, ini persyaratan untuk penyebaran untuk apply-nya. Kemudian jangan lupa semua anggota tim wajib mengunggah foto di IG menggunakan Twibbon. Ya, saya udah ngecek linknya, jadi di linknya itu ada buku
panduan, Twibbon, caption, sama ini juga pamfletnya juga ada gitu. Jangan lupa di tag di upload itu. Karya tulis yang dikirim bersifat orisinil dan belum pernah diikutsertakan di tempat lain. Dibuktikan dengan lembar orisinalitas karya. Iya, itu selalu di KTI pasti ada gitu. Coba kita lihat di bagian hadiah. Juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta, di mana masing-masing itu akan mendapat trofi dan sertifikat. Kalau dikata Bang 3 juta untuk LKTN worth it, menurut saya sih kalau standar dari yang biasa saya ikutin, kalau udah lebih dari 3 juta itu udah oke banget gitu ya. 3 juta oke lah gitu. Berarti worth it, termasuk untuk Sobat Jagat ikutin gitu. Yang juara satunya, juara 2, juara 3. Selain itu yang perlu kita sorotin di LKTN Unram ini, ada juara-juara lainnya. Harapan 1, 2, 3 ada tambahan juara. Kemudian ini ada 4 lagi, ada Best Implementation, Best Presentation, Best Poster, Best Paper. Nanti coba kita di buku panduan apakah ada penjelasannya gitu. Ini ada notes. Semua finalis mendapatkan merchandise dan sertifikat. Semua peserta yang mengirimkan karya mendapatkan sertifikat gitu. Ini dia, langsung coba di follow aja official akunnya Prisma Universitas Mataram, Prisma Unram, ataupun UKM Prima Unram. Coba kita pindah ke buku panduan. Ya, buku panduan coba kita lihat. Ini nggak ada cover ya ternyata. Ya nggak ada, langsung pendahuluan dong. Ya, ini jelasin terkait topik SDGs itu. Ya, tetap menjadi sorotan atau panduannya itu ke 17 tujuan itu. Nanti sobat juga cari aja di Google SDGs 2030 lengkap gitu. Kemudian lapisan kegiatan, tujuan, tema. Ya, ini berarti intinya tuh inovasi Sobat Jagat kan generasi Z, artinya yang mahasiswa aktif lah untuk mengoptimalkan sumber daya. Angkat aja topik-topik local wisdom yang di daerah asal sobat ataupun daerah dekat kampus. Coba kita next. Pembuatan karya, technical meeting. Jadi cukup lumayan jauh ya. Persiapannya 7 Mei sampai 21 Mei. Kurang lebih 2 minggu tuh persiapannya. Kalau menurut saya itu udah sangat cukup sekali untuk mempersiapkan presentasi LKTI-nya gitu. Opening ceremony, seminar nasional, field trip gitu. Tapi ini agak saya bingung di mana sob, antara TM, bentar coba kita lihat di timeline-nya. Ini karena jaraknya jauh sekali ya sob. Iya, 21 Mei ke 27 Mei itu 5 hari loh technical meeting. Mungkin technical meeting-nya online, tapi gak tahu, coba kita lihat aja nanti. Ketentuan, oke, ini udah sobat bisa baca ini. Sekarang mungkin kita ada di fase ini dan ini masih lama banget loh untuk gelombang 3. Oke, setiap tim diperbolehkan diikut salah satu tim. Sistematika penulisan bisa Sobat Jagat baca. Kalau masih bingung, Bang penyusunan bab 1, bab 2, bab 3 gimana gitu, di YouTube Jagat ada, nyelam aja, ataupun di bagian playlist ada kelas Jagat itu dibahas tuntas sama si Alwan gitu. Ini jangan khawatir gitu. Makanya kenapa Bang kok bagian penyusunan LKTN per bab itu kok nggak dibahas gitu? Ya karena Jagat Lomba udah ada videonya sendiri, sangat detail gitu, dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Tipus, pemilihan metode, pembahasan itu dibahas sama Alwan. Oke, next. Oke, ini dia diperhatikan lagi gelombangnya, karena di Lombok itu waktu Indonesia Tengah ya, jadi WITA. Diperhatikan Sobat Jagat yang di WIB gitu. Jadi jangan, berarti kalau WIB jam 12 ya jam 1 WIB lah maksimal pengirimannya gitu. Jam 1 pagi maksudnya. Oke. Nah ini dia, kita akan lihat. Ternyata banyaknya jumlah award yang akan diperebutkan. Ada total 6 tambah 4 total ada 10. Karena finalisnya pun ada 15 karya terbaik akan diumumkan gitu. Akan diundang mempresentasikan hasil karyanya di hadapan Dewan Juri offline di Lombok. Kapan lagi coba? Ke Lombok? Ya kan, kalau Sobat Jagat, aku mau liburan ke Lombok, pasti nggak boleh sama orang tuanya. Tapi aku mau ke Lombok dengan lomba, saya yakin boleh-boleh aja sama orang tuanya gitu. Oke, next, ini juaranya. Nah, ini apa namanya yang sebenarnya saya suka dari panitia atau lomba itu, keterbukaan atas informasi, terutama untuk nominal hadiah. Saya tuh agak kurang, bukan kurang suka ya, cuma kurang
kurang tertarik aja ketika ada lomba dan itu hanya uang pembinaan plus trofi. Kita nggak tahu uang pembinaan. Biasanya memang kalau uang pembinaan itu sejauh saya ikutin lomba-lomba itu uang pembinaan itu minimal 1 juta biasanya. Tapi ya jangan sekecil itu lah, so tolonglah kalau jadi panitia jangan ngasih kecil hadiah gitu. Kemudian keterbukaan lainnya dari Prisma Unram ini ada form penilaian. Jadi kayak ya jelas yang mau dinilai itu apa aja, bobotnya berapa dan seterusnya. Jadi ini kan dijelasin detail one by one, ini bahkan 40 ini dari mana gitu, dari ini poin ini. Jadi itu salah satu bentuk keterbukaan dan saya sangat suka dengan lomba-lomba yang sangat terbuka seperti ini. Artinya nggak meraba-raba, nggak asal-asal bikin lomba gitu, dan ini serius banget. Apalagi ya ini detail termasuk sih buku panduannya. Cuma memang kurang cover depan gitu. Kayak yang lomba sebelumnya itu, ya lomba sebelumnya yang kita coba unboxing itu ada subtema dan lain-lain gitu. Jadiin cover gitu. Wah. Nah ini itu gambarannya. Ya kalau secara umum gambaran dengan tawaran hadiah total 10, ya memang semakin banyak hadiah pesertanya juga akan semakin banyak, karena kan biar probabilitas untuk mendapatkannya juga kan semakin kompetitif. Ya kalau misal finalisnya 10, hadiahnya ada 10, ya nggak kompetitif, so ada kemungkinan one team get one award gitu. Tapi kan kalau ini ada kemungkinan 5 yang nggak dapat, tapi nggak tahu juga kegiatannya gitu. Dan kalau dari posternya kan langsung ternotis gitu, ini sirkuit Mandalika gitu. Enggak ikutnya Sobat Jagat terkait headline news di Indonesia saat ini, paling nggak kalau ngeliatnya kan tahu ini adalah sirkuit Mandalika di mana, di Lombok gitu. Dan itu bisa Sobat Jagat menjadi pertimbangan gitu, apalagi offline gitu. Kapan lagi lomba? Ya panitia benar-benar mempersiapkan semuanya dengan rapi sampai berani offline tuh. Gak semua panitia itu berani untuk mengadakan event seperti ini offline gitu. Dan lebih keren lagi, ini bisa bagaimana ngajak Pak Sandiaga Uno untuk tag video. Ini keren loh, maksudnya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional. Keren banget loh, maksudnya sekelas menteri bisa memberi suatu open speech gitu, dan udah dilihat 8.000 view di reelsnya dari IG-nya Prisma Unram. IG-nya apa ya? Prisma Unram gitu. Nah, langsung di follow aja, banyak informasinya, desainnya bagus, cakep, apalagi di sambutan Pak Sandiaga Uno, keren juga. Jadi inilah bentuk kalau dikarenakan Bang, worth it nggak KTIN Prisma ini? Sangat worth it. Hadiah, desain posternya worth it juga, keterbukaan informasinya juga nggak kalah keren juga. Mungkin itu saja sob yang bisa disampaikan. Jangan lupa segera daftar di @prisma_unram gitu. Kapan lagi bisa ke Lombok dengan alasan lomba? Liburan nggak boleh dong. Oke.